sebuah paradoks, sebuah anomali kelucuan yang sangat luar biasa menurut saya kan. Investasi hadir tapi masyarakat itu masih ada di jurang kemiskinan. Ya saya rasa omong kosong itu apa namanya efisiensi gitu kan. Kalau memang tidak. Oke, selamat siang sahabat-sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Merdeka! Merdeka. Oh, luar biasa, spesial Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Podcast Libas, program di Lugas TV menghadirkan luar biasa dihebohkan di jagat maya, ya, media sosial, yaitu peristiwa yang terjadi di gedung DPRD Kota Cilegon, Provinsi Banten, di mana saat mengadakan paripurna istimewa mendengarkan pidato kebangsaan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait tentang hari kemerdekaan tentunya. Dan menarik, di saat di tengah-tengah sidang istimewa yang diadakan rapat paripurna yang di DPRD, ada masuk teman-teman kita, adinda, saudara, anak-anak kita. Himpunan Mahasiswa Islam. Oh, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Cilegon yang masuk merengsek ke tengah-tengah rapat. Tentu nanti kita tanya seperti apa sih awal mulanya. Kita sambut dulu narasumber kita yang kita bawa tema nih ya. Kita bawa tema benarkah Kota Cilegon belum merdeka, ya kan? Ya, viral di rapat tersebut. Oke. Adinda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Rizky Andika, Ketua Formatur HMI Cabang Cilegon. Cabang Cilegon. Kita santai. Siap. Wah, luar biasa. Oke, ini media sosial dihebohkan ya, Adinda. Ya, mungkin kami dari Lugas TV pertama mungkin silakan menyapa sahabat Lugas TV dulu. Halo semuanya, para penonton Lugas TV. Saya Rizky Andika, Formatur Ketua Umum HMI Cabang Cilegon. Sebelumnya saya banyak terima kasih kepada teman-teman media, khususnya Lugas TV gitu, untuk sama-sama kita berjuang menyampaikan aspirasi masyarakat, kondisi realita di Kota Cilegon ketika ada investasi besar-besaran tapi tidak berbanding lurus dengan kondisi realita masyarakat Kota Cilegon yang di dalam jurang kemiskinan. Oke, luar biasa, sahabat Lugas TV di mana-mana. Adinda, bisa dipaparkan peristiwa yang terjadi di gedung DPRD, tepatnya di hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025. Ini direncanakan atau spontanitas? Oke. Jadi begini, ketika kejadian kemarin itu memang kita sudah rencanakan karena memang momentum hari itu adalah rapat paripurna istimewa dan mendengarkan pidato kepresidenan di hari kemerdekaan. Dapat dari mana itu informasi? Berbicara informasi, kita memang diundang. Oh, luar biasa, Diundang oleh Kesbangpol. Kami melihat kesempatan itu karena memang untuk sampai ke rapat paripurna, teman-teman menyampaikan aspirasi itu sangat sulit. Oke. Maka kita siasati, kita buat kajian. Oke, udah kajian ya, berarti kajian. Malam itu pagi kita susun skemanya, baru kita merangsak masuk gitu. Karena ini juga untuk menjadi sebuah pemantik awal pergerakan yang ada di Kota Cilegon, karena Kota Cilegon juga memiliki sejarah panjang gitu. Bahkan sebelum Pati pun ada di Kota Cilegon, yaitu Geger Cilegon. Ketika kita bersuara kembali, rakyat solid, maka saya rasa pemerintah pun akan berpikir kembali gitu, ketika melakukan kebijakan-kebijakan yang saya rasa keliru gitu, tidak pro terhadap masyarakat, tidak pro terhadap lingkungan. Oke, tadi udah disinggung Adinda nih, kejadian yang di Pati tentang Geger Cilegon jauh perbedaannya jangka waktu. Iya. Tapi bisa kita bayangkan mungkin situasi yang di Pati seperti itulah dulu mungkin. Betul. Kemungkinan waktu zaman Geger Cilegonnya peristiwa Geger Cilegon. Oke, luar biasa. Dinda, ini bisa dijawab ya Dinda ya. Adinda di dalam video yang beredar yang sudah viral ini menyebut
Cilegon harus berdaulat di tengah gempuran investasi. Rakyat masih dijajah kemiskinan. Bisa dijelaskan? Ya, berbicara rakyat harus berdaulat karena seperti ini, Bang. Hadirnya investasi asing itu seharusnya bisa meningkatkan perekonomian daerah, tapi tidak berbanding lurus ketika kondisi realita masyarakat ada di kok 24,93% itu angka kemiskinan, sangat miskin dan rentan miskin, desil 1 sampai desil 4. Nah, di situ sebuah paradoks, sebuah anomali kelucuan yang sangat luar biasa menurut saya kan. Investasi hadir tapi masyarakat itu masih ada di jurang kemiskinan. Oke, saya potong dulu, Adinda. 24% artinya kemiskinan di kota saya. Data dari mana itu, Adinda? Itu data kita dapat dari DTSN, data tunggal sosial nasional. Oh, luar biasa. Oke, lanjut. Oke, lagi. Jika kalau membantah berarti pemerintah tidak Oke, siap. tidak percaya dengan produknya sendiri. Oke, siap. Silakan. Lanjut. Jadi apa bedanya gitu ketika investasi asing ini masuk dengan imperialisme zaman kolonial penjajahan tahun-tahun lalu gitu kan. Masyarakat datang dengan dalih investasi, meningkatkan ekonomi tapi menjajah. Oke. Gitu kan. Nah, masyarakat Kota Cilegon harus berdaulat, memegang semua penuh kendali itu. Ketika ada investasi memang harus berdampak kepada masyarakat Kota Cilegon. Ya, kita bisa lihat pengangguran juga masih tinggi gitu kan di tengah-tengah investasi yang ada. Masyarakat juga harus berani speak up gitu, dan sekarang tambah lagi investasi yang sangat besar gitu kan, mengeluarkan zat-zat karbon. Di Kota Cilegon ada proyek strategik nasional yang cukup banyak, cukup SDC 5 gitu kan. Pemerintah nasional pada akhirnya oke lah, ini buat atensi juga kepada pemerintah nasional supaya bisa melihat kondisi realita di daerah gitu, bukan hanya sekedar seremonial belaka, hadir kunjungan kunker gitu kan. Ya, saya rasa omong kosong itu efisiensi gitu kan. Kalau memang programnya tidak menuju kepada masyarakat menyentuh langsung kepada persoalan yang di masyarakat. Oke, luar biasa. Adinda, juga di dalam video itu Cilegon belum merdeka. Anggaran daerah habis untuk belanja birokrasi. Sementara rakyat menggantungkan hidupnya dari hari ke hari. Boleh dijelaskan ini? Ya, memang kondisi saat ini kan seperti itu kan, Jadi 42% anggaran itu dipakai untuk belanja pegawai. Pegawai. Nah, tandanya kan 42%. 42%, sekitar 900. Dan alokasi anggaran untuk program yang memang untuk meningkatkan atau membantu masyarakat kalangan rentan miskin sampai sangat miskin itu sangat kecil gitu kan, hanya berapa persen gitu. Nah, jadi di situ pemerintah tidak serius melihat kondisi-kondisi realita di lapangan dan tidak serius menangani kemiskinan yang ada di Kota Cilegon. Oke, maka terungkaplah bahwa Cilegon tanda kutip belum merdeka gitu, karena yang merdeka itu hanya orang segelintir yang menikmati 42% tadi. Kelompok-kelompok tertentu. Dan saya ingin menyinggung investasi asing itu ya. Investasi asing ini kan ketika negara asing ini memiliki modal lebih dan menginvestasikannya di Indonesia, khususnya di Kota Cilegon, itu bukan hanya sekedar investasi modal saja, tapi harus menginvestasikan kekuatan jabatan politik. Nah, pada akhirnya pemerintah ini bergabunglah gitu kan kepada oligarki, dan pada akhirnya pemerintah penegak hukum ataupun legislatif yang saya sebut itu oknum menjadi anjing penjaga para investor. Wow, luar biasa. Dan bukan pro terhadap masyarakat, tapi pro terhadap oligarki yang memang itu menguntungkan kelompoknya saja, kaum kapitalis gitu kan. Dan saya juga mengajak kepada teman-teman atau seluruh elemen masyarakat, kita harus lantang dan kita harus LSM masyarakat yang peduli ya. Yang peduli gitu. Yang peduli. Kalau berbicara konotasinya Cilegon ini kan banyak juga gitu oknum LSM yang memang memikirkan kelompoknya saja gitu. Dan saya menantang keras, dan saya siapapun itu, tidak ada masalah. Kita akan lawan gitu. Oke, luar biasa.
Video ini tersebar di media sosial, beragam komentar yang ada, baik mendukung dan juga mengkritik. Ada bahasa di media sosial, khususnya di media kita itu mah orderan. Bisa disampaikan? Oh ya, memang saya juga ingin menyampaikan hal itu. Kalau berbicara orderan ya mahasiswa gitu kan, ya apalagi di momentum rapat paripurna istimewa kepresidenan ini, sambutan kepresidenan ini, kalau berbicara settingan ya memang kita setting gitu. Setting ya, oke. Tapi setting positif ya. Setting positif. Oke, boleh. Dari Iya. organisasi kami sendiri karena Iya. HMI memiliki nilai-nilai gitu. Tujuan HMI itu paling akhirnya adalah sesuai pasal 4 itu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masyarakat adil makmur, ya kita harus memperjuangkan hal itu. Kalau berbicara ini sebuah settingan, ini tidak pure dari kami memang ingin memperjuangkan. Kalau berbicara settingan, saya tidak. Saya tegaskan tidak ada settingan di sini. Artinya pesanan ya, tidak ada pesanan dari luar. Pesanan. Jadi yang bisa saya luruskan, saya akan baik. Settingannya itu maksudnya tim teman-teman itu melihatin bagaimana nanti ketika acara rapat paripurna di situ ya kita masuk. Bentuk settingannya di sana ya. Kalau pesanan Tidak ada. tidak ada. Oke ya, ini pure ya. Karena banyak yang masuk juga. Itu memang settingan, settingan segala macam. Oke. Dan masyarakat pun jangan pernah pesimis gitu, dan mahasiswa pun jangan pernah pesimis ketika kita suara sudah lantang meskipun tidak digubris oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga terkait, yang kita berjuang dulu, kita berikhtiar gitu biar Tuhan yang menentukan gitu. Oke, luar biasa. Ini ada beberapa saya ambil di media sosial juga, mereka membuat satu pernyataan lah atau apalah terkait video Adinda. Saya bacakan dulu nih ya. Ya. Viral, pidato kenegaraan di DPRD Cilegon diwarnai insiden. Mahasiswa HMI diseret seperti ternak saat kritisi kebijakan. Apa tanggapan ini? Ya, memang kalau kita berbicara kemerdekaan ya, kita menyampaikan aspirasi saja dilarang gitu. Kita diseret seperti ternak gitu kan, kita diseret seperti binatang gitu. Dan apa bedanya gitu kita dengan apa orang-orang yang di dalam ini dengan binatang? Menurut Adinda, gedung DPR itu buat apa? Gedung itu buat apa? Gedung DPR itu didirikan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Gitu. Dan Lalu kenapa kemudian diseret nih? Tanda petik ini. ya itulah saya bisa bilang kebiadaban oknum oligarki gitu kan. Siap. Tidak bisa memanusiakan manusia. Kalau sekarang adalah bulan momentum Agustus ini, bulan kemerdekaan, untuk menyampaikan aspirasi saja sudah dibungkam. Dan alhamdulillah teman-teman rekan-rekan media yang memang membantu kami menyuarakan aspirasi masyarakat Kota Cilegon, dan bahkan sampai rekan-rekan HMI ini dari Kolaka Timur, dari Kudus, Ya. itu solid gitu. Oke. Kita siap bantu, Kasih support ya? kasih support. Oke, luar biasa. Dan HMI yang ada di Jabodetabek, Banten itu siap membantu kami. Siap. Oke. Untuk menyatukan dan solid gitu. Kita buat Geger Cilegon jilid 2. Oh, luar biasa, jangan Dan sampai lah. jadi kita buat warning ketika pemerintah tidak sesuai gitu dengan janji-janjinya gitu, visi misinya gitu, dan pada akhirnya menjadi delusi ataupun halusinasi wali kota gitu ataupun pemerintah ya secara general, mau dari legislatif dan eksekutifnya gitu, dari birokrat segala macam gitu. Jangan terlalu berpolitik lah. Oke, siap. Ada lagi nih, salah satu media sosial yang bikin postingannya, Ketua DPRD berserta seluruh anggotanya harus meminta maaf pada rakyat atas tindakan biadab terhadap rakyat di Cilegon yang melindungi yang apa nih, memerdekakan gedung milik rakyat, tempat suara dan nasibnya dititipkan. Ya. Sejauh ini belum ada dari pihak DPRD yang secara pribadi nanti akan memberikan klarifikasi kepada teman-teman AMI atau seperti apa pasca daripada kejadian ini. Sejauh ini memang belum ada, tapi komunikasi sudah mulai gitu kan ya. Tapi kalau berbicara mau didesak untuk meminta maaf, jangan kepada saya gitu. Silakan kepada masyarakat Oke. Kota Cilegon gitu, karena bukan hanya saya gitu yang tersinggung ataupun tersakiti gitu, tapi masyarakat umum Kota Cilegon khususnya, karena saya hanya sebagian kecil kelompok yang memperjuangkan dan memang
berbicara harus klarifikasi dan meminta maaf, Dewan itu karena kan manifestasi atau perwakilan daripada masyarakat, seharusnya Dewan ini klarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat Kota Cilegon. Oke, luar biasa. Di dalam video itu kembali ke video ya Dinda ya. Sebelum kita nanti membahas tentang janji politik Wali Kota Cilegon sedikit-sedikit lah ya kan. Ada bahasa disparitas ya, yaitu disampaikan disparitas ekonomi justru semakin melebar. Ya kan, bahasa ini sangat bahasa intelektualnya. Artinya yang bisa saya sampaikan kepada sahabat Lugas TV, arti daripada disparitas ini adalah perbedaan atau ketidaksetaraan antara dua hal. Adinda melihat seperti apa perbedaan yang ada di Kota Cilegon ini Dalam hal ketidakadilan? ya berbicara ketidakadilan itu banyak ya Bang. Berbicara kesenjangan sosial khususnya di beberapa daerah gitu. Di Grem, khususnya Grem, itu masih sulit air bersih. Oke. Di tengah-tengah investasi yang besar di dekat di dekat kampungnya. Dan itu PSN, bahkan dari beberapa menteri investasi datang ke sini dan dengan sangat lantangnya dia bilang jangan ganggu ini proyek. Jangan ganggu ini investasi. Saya akan ganggu itu investasi ketika tidak berpihak kepada masyarakat, dan kami pun tidak menolak investasi. Ada salah satu pejabat nasional, pejabat negara yang pejabat negara yang hadir pada kunjungan dan salah satu proyek ya, menegaskan hal seperti itu. Oke. Dan kami akan lawan gitu. Oke. Kalau masih ingat di Adinda ya? Masih ingat. Makanya kita juga masih satu irisan seperti itu. Iya, siap. Oke. Nah, kita akan lawan. Oke, tadi berbicara kebutuhan air bersih, sangat setuju. Karena kami dari Lugas TV beberapa kali mengkritisi tentang kebutuhan air bersih yang ada di Kota Cilegon itu, kebutuhannya itu masih di bawah 20% kalau nggak salah ya, 14 atau 15%. Tentunya ini sangat miris. Banyaknya pabrik baru, tapi mereka pasti pabrik ini membutuhkan air bersih. Mereka kok bisa? Artinya kalau kita ya disalurkanlah ke lingkungan, kira-kira gitu tidak masuk Adinda ya. Waduh, ini luar biasa. Ini terus digalakkan Adinda ya terkait kebutuhan bersih. Ada tambahan? Dan berbicara saat ini kan banyak juga gas-gas karbon ya gitu ya. Polusi udara, dan memang Kota Cilegon masih kurang 30% itu ruang terbuka hijau. Oke. Hutan-hutan kota ini tidak ada. Industri ini reboisasi tidak ada. Bahkan 40,88% garis pantai Kota Cilegon itu dikuasai oleh industri, dan tidak ada merdeka bagi nelayan. Luar biasa nih pengetahuan Adinda ini. Berbicara ruang terbuka hijau, ya undang-undang sudah mengatur itu. Ketika ada pabrik atau perusahaan yang sekitar di atas berapa hektar itu harus menyediakan 10 atau 20% ruang terbuka hijau. Betul. Makanya sedikit yang melakukan. Sedikit banget. Luar biasa Dina. Oke, nanti spesial kita buat podcast terkait tentang kebijakan pemerintah. Saat ini saya singgung sedikit program unggulan Wali Kota Cilegon. Gak apa-apa Dinda ya? Boleh. Ada 17 program unggulan yang dikampanyekan, yang dikumandangkan ketika kampanye ya, sampai saat ini sudah berjalan 6 bulan. Penglihatan daripada teman-teman HMI seperti apa pemerintahan kita saat ini, Bapak Wali Kota Haji Robinsar dan Fajar. Ya, melihat kinerja sampai saat ini, pemerintah Kota Cilegon masih berkutik terhadap internalnya sendiri. Terhadap internal pemerintah ya, lobby-lobby politik itu masih ada. Oke. Gitu kan. Belum ada kata juara. Bagaimana kita juara dan bagaimana kita menjadi seorang juara gitu. Tingkat kemiskinannya saja 24%, tidak berbanding hampir seperempat, tidak berbanding lurus dengan investasinya gitu. Dan ini harus menjadi solusi. Pemerintah Cilegon harus mencari solusi, dan pemerintah Cilegon saat dilantik sampai sekarang, saya rasa pemerintah Kota Cilegon belum maksimal gitu. Karena masih birokrasi pun masih birokrat ini masih tarik ulur kepentingan gitu kelompoknya. Mungkin itu yang bisa saya komentar. Oke, nanti memang ini juga nanti kita spesial nanti kalau pas hari
menjabat 1 tahun pemerintahan ini, mungkin kita bisa undang teman-teman mahasiswa, beberapa lintas organisasi yang kita membahas. Artinya ini kan memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah ya. Oke, Adinda, saya mendapat informasi tempat tinggal Adinda itu tidak jauh daripada pabrik perusahaan Lotte Chemical Indonesia. Iya. Tepatnya Ring 1 Keserangan. Waduh, luar biasa. Adinda, ini pabrik Lotte ini perbincangan juga ini, mengeluarkan kemarin tentang api, sekarang asap. Apa nih dari anak muda, warga sekitar, apa nih tanggapannya nih terkait pabrik Lotte ini? Iya, saya rasa semua pembangunan investasi itu harus pro terhadap masyarakat, dan pemerintah Cilegon juga harus melek hal itu. Dinas lingkungan juga harus bisa melihat kadar udara kita, dan fasilitas pengukur itu di Merak, di PCI, dan di daerah pintu masuk kawasan itu mati. Dan memang lagi-lagi pemerintah tidak memikirkan hal itu. Seharusnya ada dari industri pun, kalau berbicara kapitalis itu kan tidak berpikir kepada masyarakat juga gitu kan. Investasi ya ugal-ugalan menurut saya. Produksi besar-besaran tapi tidak melihat orang sekitar. Dampak polusinya seperti apa gitu. Yang saya dapat juga Dinda, dari pihak perusahaan yang disampaikan oleh pemerintah, hal ini Dinas Lingkungan Hidup, mengatakan bahwa apa yang dikeluarkan mereka itu tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh. Itu yang ditangkap masyarakat publik. Pertanyaan kita, sejauh apa kita mempercayai hal itu? Adinda sebagai masyarakat di sekitar. Saya mempercayai hal itu 100% tidak percaya. Oke, ya, saya. Karena kita harus riset secara independen. Itu apa independen? Oke. Iya, kita riset secara independen, teman-teman aktivis sosial gitu, aktivis lingkungan gitu. Karena kita secara nasional pun masyarakat Indonesia sudah mulai sedikit tidak percaya terhadap pemerintah gitu. Dan Kota Cilegon mengeluarkan statement tidak berbahaya gitu kan. Saya tunggu Kadis Lingkungan Hidup ente berdiri deh di flare itu ya kan. 1 minggu ente di situ ya kan, ada dampak apa enggak? Iya. Gampang sebenarnya kalau buat riset ya. Oke. Saya tantang itu yang berbicara Kadis Lingkungan Hidup, ente duduk di kampung saya gitu kan, ente duduk di lingkungan yang memang terdampak. Saya tunggu itu penyakitan apa. Oke, kalau pihak Lotte yang menyampaikan itu hal-hal biasa, mereka bisa mengatakan tidak tetapi mewakili daripada pemerintah hal ini, LH mengatakan itu tidak berbahaya. Bagi saya kan harus ada pembuktian juga kan gitu. Kita tes dulu gitu. Jangan masyarakat dulu yang kena, pemerintah dulu yang mengizinkan izin itu. Siap. Silakanlah gitu kan, rela berkorban untuk masyarakat toh. Iya. Ya, itu memang tugasnya gitu. Oke, boleh nggak publik tahu tempat tinggal Adinda dengan lokasi pabrik itu berapa ratus meter? Ya, kurang lebih 300 meter lah. Wow, luar biasa Adinda. Jadi dari teman-teman HMI pergerakan nggak masukan usulan untuk mengadakan tadi riset independen yang ini lah independen. Ada nggak maksud dan nanti ke depannya seperti itu? Mungkin ke depannya ketika kita sudah berjalan ke pengurusan ini, ya kita adakan lah itu riset-riset, karena di HMI itu ada beberapa LPM, lembaga keprofesionalan gitu, profesi gitu ya, kita gandeng ya isu regional itu kita bawa ke nasional gitu. Kita kolaborasi dengan PBHMI mengenai isu lingkungan gitu, dan kita butuh power lebih kuat gitu kan, kita sampaikan keluhan karena HMI ini kan organisasi nasional. Sudah lama dia berdiri, 1947 dia HM ini berdiri. Jadi kalau kita cabang tidak kuat, kita akan sampaikan isu ataupun permasalahan di Kota Cilegon ke PBHMI. Oke, luar biasa. Adinda, kita kembali ke tema, sahabat Lugas TV. Tema kita itu, apakah benarkah Kota Cilegon belum merdeka? Tadi sudah disampaikan dengan konteks teman-teman daripada HMI yang masuk ke gedung DPRD menyampaikan konteksnya itu melihat fakta real. Menurut mereka itu Kota Cilegon saat ini belum merasa kemerdekaan itu 100%. Faktanya karena apa? 24 sekian persen angka kemiskinan masyarakat di Kota Cilegon melalui data yang mereka punya, dan juga
ya yang menjadi miris, yaitu semakin banyaknya investor yang masuk nih dengan investasi yang cukup besar ya, 100 triliun. Wah, ini luar biasa, artinya tanda kutip secara logika saya berpikir ya harusnya masyarakatnya sudah aja sejahtera gitu ya kan. Tapi faktanya ini yang menurut daripada adik-adik saya, teman-teman dari HMI Cilegon belum merdeka. Closing statement silakan, Agenda. Closing statementnya, lebih baik pemimpin yang kafir tapi tidak jolim daripada pemimpin muslim tapi zolim terhadap masyarakat. Wow, luar biasa. Boleh sekali lagi dengan lantang, Adinda. Lebih baik pemimpin yang kafir tapi pro terhadap masyarakat daripada pemimpin muslim yang tidak pro terhadap masyarakat. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakin, usaha, sampai. Oke, luar biasa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Program spesial Hari Dirgahayu Kemerdekaan HUT RI yang ke-80 di Lugas TV, yaitu program Libas, menghadirkan Ketua Formatur HMI cabang Cilegon, yaitu ketua umum ya, panggilan ketua umum Adinda Rizky Andika. Salam buat teman-teman, perjuangan terus digalakkan untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat Kota Cilegon, umumnya di bangsa Indonesia. Sampai jumpa.